Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadiran Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita berada pada hari Jumat di awal-awal bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kemuliaan beberapa bulan dari bulan yang Allah Ta'ala ciptakan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menciptakan bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kata Allah, minha arba'atun hurum, dan di antara yang 12 itu ada bulan yang disebut dengan bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan Allah yang lurus, agama Allah yang lurus. Fala tuzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Para ulama menjelaskan, inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal arda. Sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana keadaan saat Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, 12 bulan, minha arba'atu hurum, dan dari yang 12 itu ada 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berturut-turut yang disebut dengan bulan haram di sini.
Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajabun Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan satu bulan lagi adalah bulan Rajab Mudhar yang berada di antara Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Artinya bulan yang disebut dengan bulan haram, bulan suci maknanya, atau bulan yang haramkan padanya berbuat kezaliman dan perang. Pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini disebut dengan bulan haram. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini sehingga bulan ini diharamkan untuk berperang, sekalipun memerangi orang-orang kafir untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan haram begitu saja, tapi ada syariat-syariat mulia dan amalan-amalan agung yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan itu. Allahu akbar. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah adalah bulan kaum muslimin bersiap-siap setelah sebulan beribadah Ramadan, berpuasa, mentarbiyah diri untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan predikat la'allakum tattaqun, agar betul-betul kalian menjadi orang bertakwa. Sebulan telah berlalu. Rasakanlah bagaimana hati kita, rasakanlah bagaimana lisan kita, mata kita, telinga kita, kaki dan tangan kita, kesungguhan kita dalam ibadah. Sekarang pertengahan antara bulan Ramadan dengan bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah nanti ada satu waktu, yakni 10 awal pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari terbaik dunia. Bahkan para ulama khilaf mana yang lebih mulia, 10 terakhir bulan Ramadan atau ke 10 awal bulan Dzulhijjah. Di antara mereka mengatakan yang malamnya lebih mulia adalah malam pada 10 terakhir bulan Ramadan, tapi siangnya 10 awal Dzulhijjah lebih mulia daripada siang di hari yang lain. Ma'asyarul muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suasana-suasana itu kaum muslimin bersiap diri untuk melaksanakan amal besar, dan puncak dari seluruh amal manusia secara umum di dunia ini, yang paling puncaknya adalah ibadah haji di tanah haram. Dan bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji, mereka melaksanakan salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban di negeri mereka masing-masing. Ma'asyarul muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dari pergantian waktu dalam setahun, dalam sepekan, ternyata ada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dari amalan-amalan yang telah diajarkan Nabi, sunnah yang telah ditinggalkan untuk senantiasa kita amalkan. Berarti kalau seperti itu, jalan kita sebagai seorang ahlus sunnah yang mencintai sunnah Nabi, kita harus senantiasa menapak jalan ketaatan di setiap waktu yang ada itu. Masyarul muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan sudah kita tinggalkan Ramadan. Artinya sekarang kita perlu melecut diri kita lagi untuk persiapan sebulan yang akan datang. Menata kembali semangat kita menjaga hati, menjaga diri dalam ketaatan, semangat kita dalam ilmu, semangat kita dalam amal, serta semangat kita dalam dakwah, dan semangat kita dalam sabar di atas meniti jalan yang mulia ini. Ingat, 4 hal ini, ilmu, amal, dakwah dan sabar, adalah ibadah yang harus senantiasa kita kerjakan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabb kalian sampai datang al-yakin. Yakin di sini maknanya adalah huwal maut, kematian. Berarti jalan kita sampai wafat adalah jalan ilmu, amal, dakwah dan sabar di atasnya. Seseorang tidak akan pernah lurus jalannya dalam kehidupan yang sesaat ini sampai dia betul-betul mendapatkan cahaya yang sesungguhnya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tugas nabi adalah yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, kegelapan syirik menuju cahaya tauhid, kegelapan kejahilan menuju cahaya ilmu, kegelapan kemaksiatan menuju cahaya ketaatan, kegelapan bid'ah menuju cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah disebut Nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, ternyata cahaya yang pertama yang akan dapatkan oleh manusia adalah dengan ilmu. Wallahi tidak akan pernah manusia itu berada dalam cahaya melainkan apabila manusia itu berada di atas ilmu. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah taala baik, maka Allah taala berikan ia kepahaman dalam agama. Ada sebuah hadis yang dhaif sanadnya tapi maknanya betul kebalikan dari hadis ini. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah taala tidak baik, Allah tak akan beri paham dalam agama ini. Ilmu agama ada derajatnya. Ada yang disebut dengan fardhu ain, di mana seseorang tidak boleh tidak melainkan ia harus mempelajarinya. Sampai kapankah atau sampai manakah batas seseorang fardhu ain mempelajari ilmu agama? Haitsu qama bihi dinuhu, segera sekira-kira sudah tegak agamanya dengan ilmu yang ia pelajari itu. Manakala seseorang wajib untuk beribadah kepada Allah, dia wajib mengenal Allah dengan nama dan sifatnya, ia wajib mempelajari syariatnya. Maka ketika disebutkan tentang ilmu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Thalathatul Usul yang menyebutkan wahiyya ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Nabi, dan ilmu mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Ilmu mengenal Allah. Nama Allah Subhanahu wa taala banyak, tapi ada 99 nama, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, memahaminya, mengilmuinya, menghafalnya, mengamalkannya, dakhalal jannah, Rasul jamin masuk surga. Allahu akbar. Maka disinilah kita wajib mempelajari fiqh asma'il husna, mempelajari nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Dalam nama Allah terkandung sifat Allah. Sekarang sudah berapa hari, sudah berapa tahun umur kita? Sejauh apa kita kenal dengan Allah? Tidakkah setiap salat kita angkat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Bahkan dalam salah satu doa istiftah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sungguhnya aku hadapkan diriku, wajahku menghadap zat yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana menghadapkan wajah kita? Bagaimana menghadapkan hati kita kepada zat yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir tersebut? Tidak serupa dengan makhluknya. Tetapi Allah Ta'ala senantiasa Maha mendengar dan Maha melihat. Bersamaan dengan itu Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, zat yang Ar-Rahman beristiwa di atas arasy-Nya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah pula menetapkan Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Semua ayat yang terkait dengan hal ini wajiblah kita pelajari agar duduk pemahaman tentang bagaimana mengenal Allah, ma'rifatullah. Ini ilmu fardhu ain. Belum lagi ilmu tentang salat dan arkanul Islam, arkanul iman. Bagaimana keimanan kita kepada para malaikat, bagaimana keimanan kita kepada Rasul, keimanan kepada kitab, iman dengan hari akhir, bagaimana perjalanan manusia dari kematian sampai alam keabadian hingga berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Sejauh apa pemandangan itu dalam hati kita, dalam keyakinan. Belum lagi tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, arkanul iman dan arkanul Islam, serta satu lagi tentang ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika belum sampai kepada tahapan itu, fa innahu yarak, yakini sesungguhnya Allah senantiasa melihatmu. Ittaqullaha haitsuma kuntum. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bagaimana mendudukkan rasa takut kepada Allah?
khauf dan raja. Maka para ulama juga mengajarkan kita ada amalan zahir dan ada amalan hati. Atas semua amalan dan kewajiban ini, wajiblah kita menuntut ilmu. Kalau kita renungkan, dalam 24 jam sehari semalam hidup kita, untuk apa kita habiskan? Untuk tidur berapa jam? Untuk bekerja berapa jam? Untuk ilmu berapa jam kita habiskan? Adakah 4 jam? Adakah 8 jam? Ataukah hanya 8 jam saja kita habiskan tidur kita dan 8 jam pula bekerja? Kalau begitu umur 60 tahun kita wafat, berarti 1/3 dari umur kita untuk tidur. 20 tahun lamanya kita tidur. 8 jam pula kita sehari bekerja, 20 tahun kita bekerja. Tinggal 8 tahun, adakah ia sibuk dengan ilmu dan amal? Ataukah hanya kurang, hanya 4 jam? Berapa jam lah, hanya 10 tahun kita sekira umur 10 tahun, umur 60 tahun kita wafat, 10 tahun kita hanya beramal kepada Allah Rabbul Alamin. Adakah ibadah salat kita, zikir kita, salat kita, baca Quran kita, talabul ilmi kita 4 jam dalam sehari? Ataukah kurang hanya baru 2 jam? Bayangkan, hanya 5 tahun dalam usia 60 tahun kita hidup di dunia ini. Alangkah sedikitnya kita beramal. Dan sementara di saat itu kita masih mengharapkan surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Semoga kita senantiasa membuat perenungan dalam hidup yang sesaat ini. Dan semangat yang kedua yang perlu kita terapkan adalah semangat dalam mengamalkan ilmu. Amalkan ilmu sejak bangun tidur hingga bangun tidur lagi. Bukankah ada amalan tatbiqus sunnah yang perlu kita terapkan? Bangun tidur ada zikir yang diajarkan Nabi. Kemudian kita berwuduk. Dan di akhir malam, sepertiga malam terakhir, di saat Allah Ta'ala memanggil hambanya, di manakah kita di sepertiga malam terakhir tersebut? Wabil asharihum yastaghfirun, sifat orang-orang beriman, orang-orang bertakwa di sepertiga malam terakhir mereka beristighfar kepada Rabb mereka. Silakan baca ayat Al-Quran, silakan baca sunnah Nabi dan perilaku orang-orang saleh sejak alam ini diciptakan. Sepertiga malam terakhir tempat mereka menangis dan bermunajat kepada Allah, memohon ampun sebelum subuh tersebut. Ada amalan subuh lagi, salat subuh. Afqalu salatin alal munafikin salatus subhi wal isya. Salat yang paling berat di kalangan orang-orang munafik adalah salat subuh dan isya. Dan standar mereka adalah salat berjamaah. Dalam Sunan Abu Daud dan yang lainnya ditemukan satu riwayat di mana para sahabat dulu meyakini kalau ada di kalangan mereka yang hanya sibuk salat di rumahnya, membuat tempat salat di rumahnya dan mengabaikan masjid, mereka meyakini itu adalah tanda-tanda orang munafik. La ilaha illallah, tanda-tanda orang munafik. Tidakkah khawatir kita dengan sifat munafik ini, di mana akhir puncak yang akan didapatkan oleh orang munafik dengan manakala kemunafikan sudah merajai hati dan dirinya? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik tempat mereka adalah kerak neraka. Tengok mak kita dulu, manakala mereka menanak nasi, kerak paling bawah ia tempat yang paling hitam, yang paling keras, kerana ia yang paling dekat dengan api. La ilaha illallah. Habis subuh amalan, di mana Nabi SAW berdiam diri di masjid dan tidak keluar dari masjid sampai terbit matahari dan ada sepenggalahan terbitnya matahari. Nabi SAW salat duha. Kemudian barulah Nabi SAW keluar setelah melaksanakan zikir pagi dan bercengkrama dengan sahabatnya atau memberikan nasihat kepada para sahabat. Di mana kita dengan amalan Nabi SAW ini? Nabi SAW pulang ke rumah menyapa keluarganya, istri-istri beliau, kemudian bantu mereka apa yang mereka bisa bantu. Nabi SAW kadang pulang ke rumah bertanya apa yang bisa dimakan, yang ada dimakan Nabi, yang tidak ada Nabi bersabar, bahkan Nabi berpuasa. Hari-hari Nabi SAW mengajar kalau tidak berdakwah, kalau tidak berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Lihatlah pula amalan para sahabat. Lihat Abu Bakar, lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di kala pagi dan di saat doa itu bergantian dengan sahabat, dengan tetangganya untuk pergi belajar ke majlis Rasul. Hari ini giliranmu pergi belajar, esok hari giliran saya pergi belajar. Mereka gantian hari untuk bekerja mencari nafkah.
Apakah kita kira para sahabat mereka tidak mencari nafkah? Ini contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pergi mencari nafkah dan menuntut ilmu bergantian dengan tetangganya. Allahu akbar. Bahkan Umar bin Khattab bukanlah para sahabat Nabi, bukanlah orang yang duduk berzikir begitu saja di masjid menghabiskan waktu tanpa bekerja, tidak. Bahkan Umar marah kepada pemuda dan orang-orang yang melihat manakala hanya duduk berzikir begitu saja di masjid. Hari-hari mereka mencari nafkah juga, tapi hari-hari mereka tidak lupa menuntut ilmu. Mereka menuntut ilmu bukan di sisa-sisa hari mereka untuk dunia, tapi mereka meluangkan waktu untuk ilmu, amal, dakwah dan sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ada waktu beliau istirahat. Qilu fa inna syaitana la taqil. Qailulah kalian istirahat sejenak di kala siang, kerana sesungguhnya syaitan tidak qailulah. Inilah sejenak di antara amalan sunnah Nabi SAW. Belum lagi amalan-amalan lain. Hari-hari Nabi bersedekah, hari-hari Nabi bersenyum, hari-hari Nabi mengunjungi orang-orang yang sakit dan yang lain-lainnya. Allahu Akbar. Mari sekarang kita renungi khatib dengan diri khatib yang banyak kekurangan. Kita semua dengan banyak kealpaan. Mari kita merenungi sejauh apa kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara umur kita terus bertambah dan kita tidak tahu kapan kita akan tinggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Di saat yang sama kita telah mengatakan diri kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah disebut dengan Ahlus Sunnah kerana sangat mencintai sunnah Nabi dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sedang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala berikan kita hidayah tauhid dan hidayah sunnahnya sampai akhir hayat kita datang. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, sudah semestinya kita menyibukkan diri dengan ilmu amal, dakwah dan sabar. Menuntut ilmu. Adakah ilmu mudah kita dapatkan dengan mendengarkan MP3 kajian? Dengar MP3 kajian itu. Terlalu banyak MP3 kajian para ulama dan para asatizah untuk bisa kita dengar. Adakah kita mudah mendengarkannya dengan sarana yang lain? Silakan kita dengar dengan apa yang Allah Ta'ala mudahkan. Tapi tidak ada uzur bagi kita untuk dengan alasan tidak ada waktu, tidak ada sarana, tidak ada guru lagi. Banyak buku telah bertebaran di zaman ini. Bahkan dengan handphone yang bisa kita akses dari rumah kita setiap saat, kita bisa letakkan di saku kita dan kita bisa membaca. Tidakkah kita ingat di mana nanti azab orang-orang yang di alam kubur, manakala dipukul oleh malaikat, dia akan berkata la daraita wa la talait, kamu tak mau belajar dan kamu tak mau membaca. Lalu dipukul dengan garda besi, dengan garda yang la ilaha illallah. Tidak akan sanggup kita mendapatkan hal itu. Maka untuk itu, ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita sebagai seorang lelaki kepala keluarga bagi istri dan anak-anak kita, sebagai qawam memberikan contoh kepada mereka untuk sibuk diri dengan ilmu, amal dan hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, serta kembali pula menata hati kita. Di mana Sufyan rahimahullah taala menyebutkan, ma'adatu syai'an asyadda alayya min niyyati. Tidak ada perkara yang paling berat aku obati daripada perkara niat, li annaha tataqallabu alayya. Karena niat dia berbolak-balik, kadang begini, kadang begitu. Kadang hadir rasa keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala, namun di saat yang sama datang pula satu penyakit hati,
satu bisikan syaitan, hawa nafsu yang hadir pada diri manusia yang lebih halus dari jejak semut yang ada. La ilaha illallah. Bahkan inilah perkara yang paling ditakutkan Nabi daripada perkara yang lain, bahkan dari Dajjal, dari la ilaha illallah. Apa itu? Syirkul asghar, riya memperlihatkan amal kepada orang lain dengan tujuan kita dunia dipuji orang, dan semua manusia tidak akan lepas dari perkara ini. Maka disinilah kita perlu menata hati kita untuk agar orientasi kita adalah akhirat, agar orientasi kita adalah Allah. Dalam banyak ayat Al-Quran kita temukan Allah gandengkan dua kalimat ini, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Manakala orientasi kita senantiasa akhirat, semakin cintalah kita kepada Allah. Manakala senantiasa kita terus mendalami ilmu tentang Allah, maka semakin rindulah kita dengan negeri akhirat. Jadilah kita anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia. Dunia senantiasa membelakangi kita, dan Allah tak pernah pandang mulia dunia ini. Namun hati-hati manusia yang jauh dari Allah lah yang memandang dunia ini segala-galanya, yang memandang dunia ini seakan-akan segala-galanya, padahal dunia ini boleh jadi esok hari atau nanti malam akan ia tinggalkan. Kita butuh didikan para ulama, kita butuh didikan orang-orang saleh yang bisa mendidik hati kita, mendidik mata kita, mendidik telinga kita, mendidik seluruh anggota badan kita. Kalaulah diri kita tidak kita sibukkan dengan amal saleh, mulai dari ilmu dan seterusnya, kita akan disibukkan oleh diri kita dengan perkara-perkara yang batil, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara mubah yang menyeret kita kepada hal-hal yang tidak baik. Maka selama itulah kita harus berjuang untuk membawa diri kita dalam ketaatan. Apabila Allah Ta'ala mengkehendaki seorang hambanya baik, ista'malahu, Allah Ta'ala mempekerjakan hamba itu di jalan agamanya, kata Nabi SAW. Maka capek letih kita dalam mencari nafkah anak istri untuk mendidik dia di pesantren, untuk didik dia di ma'had. Capek letih kita untuk mendidik anak agar menjadi orang-orang saleh. Capek letih itu akan berbuah surga di hari akhirat kelak. Capek letih kita beramal saleh dan berdakwah di jalan Allah. Berharaplah bukan semakin lelah kita semakin payah, semakin lelah kita semakin gelisah. Itu tanda ada niat yang bermasalah di hati kita. Tapi semakin lelah semakin lillah, semakin lelah semakin kita bahagia. Semoga Allah Ta'ala berikan kita rasa kebahagiaan yang mendalam di hati sampai akhir hayat kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Semoga khutbah Jumat ini memberi iktibar bagi kita semua dan sangat bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwana lil muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana lil muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana lil muslimina fi Palestin. Allahumma hafaz baladana Indonesia ya Allah. Allahumma hafaz baladana Indonesia. Allahumma hafaz baladana Indonesia. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mencintai-Mu ya Allah, mencintai orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah, dari kalangan guru-guru kami dan orang-orang yang saleh ya Allah. Jadikan pula kami cinta kepada amalan-amalan yang menghantarkan kami dengan izin-Mu untuk mendapatkan rasa cinta-Mu ya Allah. Cinta yang mendalam di hati orang-orang yang beriman, seperti yang Engkau gambarkan dalam ayat-ayat-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kami keturunan anak-anak yang saleh, anak-anak yang mau taat dalam agama ini ya Allah, memperjuangkan agama ini ya Allah. Jadikan kami keluarga ya Allah, keluarga yang sadar hidup ini sesaat ya Rabbal Alamin. Jadikan kami anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia ya Allah, yang terpedaya dengan dunia ini.
Jadikan hati kami mencintai akhirat ya Rabbal Alamin hingga akhir hayat kami. Hamil ajal datang menjemput ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.